Ya, balik lagi bersama saya Fatur Rizan dari 2K09. Jadi kita akan membahas sebuah materi, yaitu manajemen layanan informasi. Sebenarnya apa sih manajemen layanan informasi itu? Manajemen layanan informasi itu adalah bagaimana kegiatan perspektif dari user itu dapat dikembangkan oleh pengembang aplikasi atau perusahaan-perusahaan lainnya. Kayak misalkan kita ingin menuju ke sebuah tempat yang awalnya kita harus naik angkot konvensional atau berjalan kaki, kita sekarang ada kemudahan seperti ojek online, ada taksi online dan sebagainya. Lalu apa sih latar belakangnya itu? Kebutuhan service data dan proses meningkat signifikan beriringan dengan berkembangnya zaman, terutama pada sektor IT. Nah, yang dimaksud service data dan proses signifikan, kita itu kebutuhan semakin hari semakin meningkat. Seperti kebutuhan pokok itu meningkat, kebutuhan paket data, paket wifi dan triple play sebagainya itu kan meningkat kebutuhannya. Kayak misalkan dulu kita cuma pakai 5 GB, sekarang kita bulan depan bisa pakai 10 sampai 15 GB. Nah, itu kan sebuah kemajuan juga ya. Datanya itu lebih banyak dipakai, entah itu untuk hal YouTube atau untuk hal browsing, FJB dan sebagainya. Lalu apa sih tujuan mengetahui? Tujuannya itu adalah mengetahui benefit manajemen layanan SI di setiap aspek. Kayak misalkan saya berikan satu contoh yang tadi, yaitu kemudahan transportasi. Kita nggak harus naik angkot konvensional, bisa menggunakan ojek online seperti Gojek, seperti Grab. Lalu kan sekarang juga taksi online udah mulai kerjasama seperti Bluebird itu, kalau tidak salah dia bekerja sama dengan Gojek ya. Lalu salah satu aspek yang lain adalah dari sektor kesehatan. Nah, kita kan tahu salah satu jaminan kesehatan kita itu yang bernama BPJS itu kan sedang defisit sangat jauh, utangnya banyak gitu. Kenapa tidak dari awal dia menerapkan sistem manajemen layanan informasi ini, seperti misalkan mereka membuat sebuah web yang di situ ada akun-akun para pemilik dan dan pengguna BPJS. Jadi kita kalau kesehatan itu kita nggak harus kita daftar dulu, ngantrinya lama, rujukannya juga lama, atau dokternya pas itu tidak bisa datang, ada gangguan di jalan, kita kan bisa kita login ke akun kita di BPJS itu misalkan, lalu kita cek daftar dokter yang hari itu ada apa aja, kita bisa buat janji dulu, ada nomor kontaknya, terus kita bisa berjanjian dulu dengan dokternya pada saat itu, sehingga tidak ada yang namanya ngantri lama gitu, bisa 3 jam, 5 jam untuk dapat rujukan atau check up doang ya. Lalu yang kedua itu adalah pada saat pendidikan salah satunya adalah e-learning seperti Edmodo, Google Class, seperti di Gunadarma itu kan ada V-Class ya. Kayak sekarang lagi ada wabah corona, kita juga jadi jadi kuliahnya online, semuanya disubmit serba online. KRS pun sekarang online semenjak 18 Maret ke atas. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah menerapkan manajemen layanan informasi ya di bagian pendidikan, namun tidak semuanya ada sarana prasarana yang mendukung pada saat itu. Lalu selanjutnya adalah pada sektor bisnis. Salah satunya adalah cashless dan priceless. Apa sih cashless dan priceless? Maksud saya di sini cashless itu kita tidak harus membawa uang tunai kemana-mana, yang bawa dompet stable itu banyak recehannya atau sebagainya. Kita hanya butuh top up di satu platform seperti Dana atau GoPay atau OVO dan sebagainya. Kita hanya top up, dan top upnya pun bisa via gerai-gerai terdekat seperti Alfamart, Indomart dan sebagainya, ataupun melalui M-Banking yang banyak transaksinya selain top up untuk platform tersebut. Daripada kita harus top up, kita harus ke gerai itu, misalkan kita lebih baik
kita top up dari M-Banking, kita cuma kena admin sekian ribu lah, daripada kita memakan waktu, biaya, terus tenaga, terus juga belum tentu pada saat itu hari itu hujan misalkan ya. Kan itu di saat kita urgent banget itu, kita butuh di jam-jam terakhir itu kan jadi nggak bisa gitu, kayak ada momen yang terlewatkan. Lalu easier to identify risks. Maksudnya identify risks itu kayak kebutuhan pribadi kita ini dapat diidentifikasi berdasarkan aktivitas masyarakat sehari-hari itu lebih condong kemana. Kayak misalkan di zaman 4.0 sekarang ini, si masyarakat ini lebih condong kepada bagaimana mendapatkan dan memperoleh sesuatu dengan mudah. Kayak misalkan tadi ada Bukalapak, ada cashless seperti Money, ada kayak Flash, Breezy, dan sebagainya. Dari situ kita dapat mengidentifikasi kalau masyarakat ini sudah menerapkan banyak aspek dalam manajemen layanan informasi. Yang kedua adalah bagaimana memproses data itu secara aksesibilitas data itu meningkat secara sangat tajam ya, dan real time. Seperti kita ingin membuka berapa banyak sih kasus COVID di Indonesia atau di dunia, kan kita tinggal membuka websitenya, terus langsung muncul itu statistiknya, sebagaimana yang positif, yang ODP, yang PDP, yang meninggal, yang sebagainya. Lalu meningkatkan efisiensi, salah satunya tadi yang saya sebutkan adalah priceless, lalu cashless. Kita nggak harus datang ke store, kita nggak harus buang-buang waktu kita untuk top up di secara manual, udah bisa lihat M-Banking dan sebagainya. Lalu perencanaan sebagai perusahaan dan kebijakan. Mungkin ada sisi baik dan buruknya setiap suatu kejadian. Sisi baiknya adalah perusahaan bisa dapat benefit semaksimal mungkin karena dia memangkas pekerjanya untuk sebagai satu operator yang menjalankan suatu mesin. Contohnya di perusahaan manufaktur yang membuat mobil, spare part dan sebagainya, hanya butuh satu orang untuk menciptakan ratusan atau ribuan barang mah. Kita hanya harus mengkoordinir si operator tersebut, daripada kita memperkerjakan banyak orang tapi efisiensinya itu berkurang. Kayak misalkan produknya ada yang cacat, ada yang salah, ada yang kurang milimeternya atau sebagainya. Kan banyak hal tuh yang bisa jadi mengurangi proses produksinya. Nah, makanya itu efisiensi itu juga sangat butuh pada perusahaan ini, apalagi di zaman 4.0 ini. Lalu meningkatkan daya saing bisnis. Yang maksudnya meningkatkan daya saing bisnis ini, walaupun ada satu kompetitor sebagai pencetus lahirnya sebuah inovasi itu. Misalkan kita ambil contoh Uber. Si Uber ini kan sebenarnya sebagai pencetus ojek online di Indonesia. Namun kalah pamor dengan Grab dan Gojek. Nah, dari komputer itu harusnya mereka dapat bersaing. Nah, sekarang kan Uber ini udah tutup, udah bangkrut dari Indonesia. Sekarang tinggal persaingan antara Grab dengan Gojek. Nah, dari persaingan itu, dua komputer ini pasti saling kayak banting harga atau memasangkan promonya di mana-mana atau iklan di mana-mana. Lalu ada meningkatkan suatu layanan secara global dan menyeluruh. Misalkan kita ingin menanamkan saham, kita nggak harus datang ke suatu perusahaan itu kita beli berapa lembar, sekian lembar, tidak usah. Sekarang sudah ada saham online, yaitu seperti IHSG, terus ada Forex. Kita juga bisa lihat datanya secara real time, berapa jam sehari atau berapa menit sehari, itu ada benefitnya, ada defisit kah, ada fluktuasinya kah, dan lain-lain. Lalu adalah easy way to do anything. Misalkan kita ingin membeli sebuah rumah, kita hanya ingin cari web tersebut yang menyediakan rumah, properti, misalkan
rumahnya itu kebetulan adalah rumah smart home konsepnya. Jadi kita dapat mengatur segala kejadian, segala device di rumah tersebut hanya dengan HP kita atau dengan gadget kita yang lain. Kayak misalkan kita ingin menyalakan lampu taman pada jam sekian, kita ingin menyemprot taman dari jam sekian sampai jam sekian, kita mempunyai lampu dengan sensor gerak. Jadi selama kita tidak bergerak ke ruangan tersebut, kita itu si lampu itu kan hemat daya, tentunya itu ya, tidak membuang banyak daya. Lalu dengan menggunakan lampu LED juga bisa membantu walaupun tidak ada sensor geraknya. Lalu sekarang juga kalau tidak salah banyak perusahaan-perusahaan ini yang mengincar pada sektor big data. Apa sih big data itu? Big data itu seperti mengelola data dalam jumlah besar dalam satu waktu. Kayak misalkan kita punya salah satu lembaga survei Indonesia, kayak misalkan kedai kopi. Dia kan jatuhnya itu udah kayak big data, tidak hanya mengelola data statistik pemilu, bisa juga kayak data suatu penyakit di suatu wilayah, atau data penanggulangan bencana, atau data-data lainnya. Jadi kesimpulannya, manajemen layanan informasi itu sebenarnya kita sudah menerapkannya sejak kita masih mengenyam pendidikan untuk generasi Z ya. Bagi kita sebagai generasi muda seharusnya sudah menanamkan ini sejak dini, lalu kita mengajarkan kita pada keluarga kita, terutama orang tua kita yang termasuk generasi boomer. Lalu sewaktu-waktu jika kita sudah sukses nantinya, kita akan membuat suatu pencetus lagi, inovasi yang baru. Seperti misalkan yang di Jogja itu drone untuk mengangkut manusia, dan itu udah jadi produknya, udah dites namun belum diproduksi. Nah, alangkah baiknya kita mempelajari sesuatu hal yang belum pernah diajarkan atau belum diajarkan. Kita belajar secara otodidak, kita dalami bidang itu, walaupun kita hanya penasaran, tiba-tiba kan kita dapat menciptakan sesuatu. Nah, mungkin sekian dulu dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.